Yang kami hormati Ibu Ustazah Nani Handayani, juga Ibu Rianti selaku pembina, yang kami hormati juga dan cintai sahabat-sahabat atau ibu-ibu semua Majelis Taklim Khairun Nisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam hingga kita dapat berkumpul di virtual Zoom pengajian pagi hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya sehingga kita dapat meneladaninya. Alhamdulillah ya ibu-ibu, Ibu Ustazat Nani sudah hadir di tengah kita. Baik, untuk itu kami mulai saja. Kami persilahkan kepada Ibu Nani Handayani memberikan tausiahnya dengan tema teman yang menyenangkan. Baik, mohon Ibu Nani kami persilahkan waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya Bu ya, kita baca doa dulu kali ya Bu, sebelum pengajian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rodina billahi robbah, wabil islami dinna, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma, warzukna fahma, wa ahlikna bisolihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami rela bahwa Allah itu Tuhan kami, Islam itu agama kami, Nabi Muhammad itu utusan Allah kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, berikanlah kami kemudahan dalam memahami ilmu, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik Bu Nani, kami persilakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rini sayang sebagai MC yang hari ini Masya Allah sudah memulai dengan doa. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yanti, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ibu-ibu semua Khairun Nisa juga diberi kesehatan. Dan izinkan saya memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Khairun Nisa yang saya hormati dan saya cintai dan saya kagumi, wabil khusus untuk pembina Ibu Rianti, Rendra yang mudah-mudahan Allah selalu beri kesehatan, Allah berikan rezeki yang barokah, kebahagiaan, dijauhkan dari kesulitan, dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan selalu mendapatkan naungan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cucu yang ahli Quran dan insya Allah diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu-ibu semua Khairun Nisa yang saya tidak sebut satu persatu tapi saya sayang, saya cinta, bahkan I love you full insya Allah ya. Kita bertemu di virtual, semoga semua yang menuntut ilmu pada hari ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah, memperberat timbangan pahalanya, dan kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu walaupun kita lewat virtual karena pandemi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Nabi yang sangat kita cintai dan kita berharap syafaatnya. Karena insya Allah dengan syafaat dari Rasulullah SAW kita bisa masuk dalam surga, bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan ampunannya, dan kita berharap berkumpul di telaga Kausarnya. Karena siapa yang berkumpul di telaga Kausarnya insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Kita diberi minum,
ya, diberi minum, dan kemudian minuman itu membuat kita tidak pernah haus selama-lamanya, insya Allah ya. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu yang saya cintai dan saya sayangi, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada ibu-ibu semuanya untuk selalu diberi kesehatan, dan alhamdulillah ada di sini semuanya, dan saya berharap kepada Allah setiap hari ibu selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak sudah hadir, alhamdulillah. Bu Rini yang baik MC, ada 27 sudah yang bergabung. Mudah-mudahan terus akan bertambah, dan insya Allah semuanya. Senang saya kalau buka kamera ya, tapi kalau yang sedang sibuk saya maklum ya. Karena dengan buka kamera jadi kita kangennya agak sedikit terobati ya ibu-ibu. Karena bisa lihat wajah ibu-ibu yang cantik, solihah semuanya ini ya. Insya Allah ya, karena kan lama nggak ketemu, ada yang tambah glowing. Karena jarang kena sinar matahari ya, alhamdulillah. Tambah cerah karena pasti baca Qur'annya lebih banyak ya, dan juga pasti oh iya duhanya tuh ada yang tunjuk tangan, duhanya sekarang nggak pernah 2 rakaat lagi, 8 rakaat ya. Kenapa? Karena alhamdulillah di rumah ya, nggak kena macet ya. Insya Allah ada hikmahnya ya dari PPKM ini, insya Allah ya. Kita orang beriman harus pandai-pandai mengambil hikmah dari segala kejadian ya. Baik ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, dan saya selalu doakan insya Allah ibu selalu dijauhkan dari kesulitan, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tema pada hari ini, menjadi teman yang menyenangkan. Aduh, Masya Allah ya. Siapa yang nggak suka jadi teman yang menyenangkan? Salah satu rezeki itu punya teman banyak ya Bun ya. Enak nggak punya teman banyak? Oh enak ya. Kalau sekarang ibu-ibu, anak-anak muda sekarang, kalau dulu kan saya waktu kecil atau waktu SMP, SD gitu ditanya ya, mau jadi apa? Mau jadi insinyur, mau jadi dokter ya, mau jadi psikolog, mau jadi guru, mau jadi profesor, alhamdulillah ya. Ada ibunda kita juga yang prof di sini ya, alhamdulillah ya. Nah kemudian kalau sekarang enggak, anak-anak mau jadi apa? YouTuber. Nah ibu-ibu ya, kenapa kok YouTuber? Enak, terkenal, dan duitnya banyak. Ya kan? Kemudian jadi apa lagi ibu? Selebgram. Ya, kayaknya kerjanya ringan gitu kan ya, duitnya banyak, senang-senang gitu kan, manusia ini begitu ya. Nah itu salah satunya kenapa mereka jadi selebgram, kenapa mereka jadi YouTuber, karena followernya banyak, karena temannya banyak ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita insya Allah juga kepengen punya teman banyak. Nah, kalau kita karena Allah ya, punya teman banyak tuh enak, banyak yang mendoakan. Bu Leni didoakan semoga sehat, alhamdulillah sudah menyatakan sehat, paru-parunya sehat ya. Semua ibu-ibu Khairunisa saya doakan sehat, yang punya penyakit hari ini karena bertemu virtual semoga diangkat sakitnya, diberi kesehatan dan kesembuhan. Insya Allah. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman gitu kan ya dalam Al-Qur'an. Ini acuan Al-Qur'annya dulu ya. Dalam surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat itu boleh dibaca, surat 49. Iya, surat 49 ya, kita cari. Surat 49 ayat 10. Bunda ada yang berkenan membacanya? Nah, artinya aja saya yang akan membaca Al-Qur'annya. Boleh ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai? Surat 49 ayat 10. Pelan-pelan saja. Kelihatannya Bu Indra Permayati sudah siap ya dengan Qur'annya. Monggo Bu Indra, saya ya di-unmute dulu. Ya baik sudah. Ya artinya aja Bunda. Ya Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya, baik ya. Baik, terima kasih. Shadaqallahul azim. Saya bacakan ayat Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, kata Allah. Sesungguhnya di antara kita ini ibu-ibu ya, alhamdulillah semuanya, Bu Rosana, Bu Rianti, Bu Nini, Bu Kamtini, Ibu ya, kemudian Bu Lis ya, Mbak Dani, walaupun memang Mbak Dani bersaudara dengan Bu Yanti, tetapi kita semua, Bu Nini, Bu Eni, ya Bu Iis, semuanya saudara. Kita saudara. Saudaranya kenapa? Satu akidah.
Satu agama Islam. Jadi Islamlah Bu Fista yang menyatukan kita. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an tadi yang dibacakan ya oleh Ibu Indra, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya kita ini bersaudara. Coba Ibu bayangkan, kalau saudara bagaimana? Kita pasti ingat ya, penuh kasih, apalagi kalau berkumpul ya, kalau kita tidak PPKM ya Bu Is ya, lebaran kita kumpul ya kan sama-sama gitu ya Bun ya. Nah, maka kata Allah, maka oleh karena itu kalau ada di antara kita yang kurang akur, ada perselisihan, maka Allah mengatakan dalam ayat ini, di ayat 10-nya Allah katakan ya kemudian Allah mengatakan fa'aslihu islah, fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah, jadilah mediator untuk saudaramu, jangan malah kompor-komporin. Nah, ada yang suka bilang kompor gitu ya. Terus juga kalau kita nggak punya masalah, misalnya nih ya, misalnya maaf, Bu Yanti punya masalah dengan saya karena saya mungkin maaf ya ngutang nggak bayar, astagfirullah, nauzubillah ya, nggak ada ya, boleh tanya Bu Yanti, kan saya utangnya sama Bu Yanti gitu ya, maaf Bu Dani nggak boleh benci saya, kan saya nggak utang sama Bu Dani gitu kan, saya nggak salah sama Bu Dani ya, mungkin Bu Yanti agak kesel dengan saya, it's okay. Kita juga gitu sama orang, kalau ada orang yang punya masalah kita nggak boleh ikut-ikutan benci, karena kita bukan, yang masalahnya bukan sama kita gitu ya, masalahnya bukan sama kita, masalahnya sama orang lain gitu kan. Nah, jadi kita juga tetap seperti itu. Maka justru kita kalau bisa mendamaikan, Bu Nani kenapa sih kok utangnya belum bayar? Gitu misalnya ya, ibu-ibu maaf ya, insya Allah clear dan clean, nggak punya utang, mohon maaf. Mohon maaf. Itu contoh aja ya Bun ya. Dani sahabat saya jadi senyum-senyum. Alhamdulillah saya kenal sama Mbak Dani sudah 40 tahun ya, 30 tahun lebih pokoknya. Alhamdulillah nggak pernah utang ya, Dani sayang. Ya, jadi mohon maaf, itu contoh aja ya. Nah, maka oleh karena itu damaikanlah di antara saudaramu. Jadi kalau ada yang berselisih, justru kita mendamaikan gitu. Jadi luar biasa ya Ibu, itulah Islam gitu ya. Islam itu damai sekali. Ibu-ibu tahu ketika Rasulullah SAW merebut Mekah kembali, karena Mekah itu kan emang tempat kelahiran Nabi, tempat kakek-kakeknya Nabi yang hebat-hebat. Dulu Nabi masih bujangan itu menguasai keuangan di kota Mekah. Akhirnya Nabi diusir dari Mekah ya, teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian. Terus kemudian Nabi mengambil kembali Mekah itu tanpa pertumpahan darah. Sampai kata Nabi, siapa yang bersembunyi di Ka'bah dia selamat. Siapa yang bersembunyi di rumah Abu Sofyan selamat. Enggak diapa-apain. Jadi tidak ada pertumpahan darah. Sejatinya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, jadi kalau ibu-ibu melihat atau mendengar ada kekerasan apa segala macam, coba lihat lagi gitu ya. Islam ada potong tangan, it's okay Bu, betul ada potong tangan. Tapi potong tangan itu ibu-ibu sekalian ketika mencuri dan udah berkecukupan. Udah cukup, udah banyak uang, masih mencuri. Nah, itu yang nggak boleh. Ya kan? Tapi kalau dia mencuri, kenapa dia mencuri? Mencuri ternyata dia ngambil beras Bu 1 liter. Karena dia pengen makan. Dia nyuri apa? Ternyata daging sepotong. Kenapa? Karena dia nggak pernah makan daging. Kecuali Idul Adha. Dia kepengen jadinya. Nah, itu malah nggak boleh dipotong, malah harus dikasih. Karena dia memang betul hidup dalam kekurangan. Seperti itu ibu-ibu sekalian dirahmati Allah ya, dalam Islam. Indah sekali pokoknya Islam ya. Masya Allah. Terus ada kisos. Oh iya Bu, kisos. Kalau orang bunuh dibunuh lagi. Kenapa? Biar orang nggak sembarangan membunuh gitu kan. Sekarang orang kan sangat mudah gitu ya membunuh, enak aja gitu ya. Nggak pakai proses gitu ya. Tahu-tahu nauzubillah min dzalik, kesel karena sakit hati dia membunuh. Nauzubillah min dzalik ya, tidak boleh. Nah, itulah ibu-ibu sekalian ya dalam Islam. Supaya ibu lihat aja sekarang anak-anak STM, SMA, SMP udah pada tawuran. Ya kan? Itu ada yang mati loh, Bu. Nauzubillah min dzalik ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mendamaikan di antara keduanya. Jadi salah satu sifat orang-orang beriman, yaitu sifat orang teman yang baik adalah senangnya damai. Nah, ya, senangnya damai, senangnya melakukan kedamaian, nggak suka melakukan keributan. Nah, ya, jadi kalau ada yang suka damai, suka humor, suka sayang, oh apalagi yang suka mentraktir, Masya Allah ya. Biasanya hari Senin di rumah Bu Yanti pada traktir ya Bu Yanti ya, bawa lauk, bawa nasi, ada yang bawa kue. Oh,
Ada yang bawa jus, saya pernah dikasih loh jus kacang hijau. Wah, Masya Allah ya. Semoga Allah berkahi. Aduh, jadi kangen ya. Udah langsung pengen ketemu tuh. Kafling Polri, Cilandak, Ragunan tuh udah kebayang-bayang gitu ya, ibu-ibu ya. Ya, Bu Rina Rozana ya. Alhamdulillah Bu Yaya senyum-senyum tuh ya. Bu Rosana juga udah kangen ya. Semua ibu-ibu ya. Insya Allah Bu Ninil juga ya. Semuanya ada insya Allah ya. Nah, ibu-ibu sekarang yang ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, apalagi sifat teman yang baik. Nah, ini dia ibu-ibu, saya akan bacakan hadisnya dari Rasulullah SAW. Ini yang paling penting sekali kenapa kita harus menjadi teman yang baik. Ini hadis ya, tadi Quran. Jadi kita kalau ngaji usahakan jangan hanya Quran, tapi juga hadis. Karena kata Nabi, aku tinggalkan dua hal. Aku tinggalkan dua hal yang kamu gak akan tersesat ketika dua ini kamu pegang. Al-Quran dan hadis. Ya, nah, Al-Quran insya Allah kita semua sudah pegang ya, semua di rumah pasti punya 30 juz, 114 surat ya Bun ya. Tapi kalau hadis ada orang yang bilang susah, ya susah, it's okay, tapi kita bisa cari. Kita bisa belajar dari guru-guru. Oh sekarang sudah tidak susah, saya lupa ya. Sudah ada aplikasinya. Kalau ibu tinggal cari aja hadis, tinggal searching. Karena kita punya handphonenya smartphone ya. Ingat loh Bu, nama handphone kita smartphone. Handphonenya udah smart. Nah, orangnya yang belum. Ibu-ibu ya, itu saya ya. Itu saya loh, ibu-ibu nggak boleh tersinggung ya. Saya yang belum smart nih, lagi belajar ya, ibu-ibu sekalian ya. Kadang-kadang pinteran cucu loh Bun. Iya Bu Evi, saya pinteran cucu nih kalau lagi gini nih ya, ibu-ibu Bu Rahatin. Cucu-cucu sini dulu, kan dia lagi nge-zoom gitu. Sebentar aja gitu ya. Ngapain sih Nen? Ini nih tolong Nena mau nge-zoom kok nggak bisa nih, gimana? Dia bantu cucu baru berapa, 5 tahun bisa Bun. Masya Allah ya, betul nggak ibu-ibu ya? Masya Allah ya. Nah baik ibu sekalian. Nah, kata Nabi, ini hadisnya Abu Daud tapi sahih. Astagfirullahaladzim. Saya menasehati diri saya dan insya Allah buat kita semua. Usikum wa iya ya wa nafsi bitaqwallah. Saya menasehati diri saya, nggak berani kalau membacakan hadis yang nggak soheh. Karena kalau bacain hadis yang nggak soheh, itu na'udzubillah min zalik ya Bun, tempat duduknya neraka. Nggak boleh. Jadi ini hadisnya soheh ya. Seorang itu, kata Nabi SAW, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Nah makanya kita buat nih, Bu Yanti buat nih ya, Bu Yanti yang mempelopori pengajian Khairun Nisa, membuat pengajian komunitas yang ada ustadznya bagus-bagus yang sudah dipilih oleh ibu-ibu semuanya, Bu Yanti terutama yang memberikan rekomendasi untuk supaya apa komunitas ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya sedang belajar untuk menjadi lebih baik, ibu sekalian ya. Maka kemudian seorang itu bergantung kepada agama temannya. Oleh karena itu salah satu di antara kalian hendaklah memperhatikan dengan siapa dia berteman. Nah, ini kata Nabi ibu sekalian ya. Hendaklah kita memperhatikan dengan siapa kita berteman. Jangan sekedar wah yang penting temannya banyak. Ya, jangan sampai. Ya maaf ibu sekalian, jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus perhatikan dengan siapa kita berteman. Bermanfaat nggak sih berteman sama dia? Maaf ya, maaf Bun, maaf. Ini saya sekali lagi saya menasihati diri saya. Saya juga masih belajar, saya juga takut sama Allah. Usia saya sudah tidak muda. Alhamdulillah tahun ini 60 tahun. Ya. Masya Allah ya. Jadi sudah tidak muda nih ibu sekalian. Ya. Kalau tadi siapa Bu Ninil sudah mau punya buyut ya, Masya Allah ya. Yang masih muda juga ya, Masya Allah ya. Kita juga semua insya Allah diberi kesehatan ya, ibu-ibu semua yang saya tidak sebut satu persatu insya Allah ya. Ibu-ibu mohon maaf, tapi insya Allah saya hormat dan cinta kepada ibu-ibu semua ya. Nah jadi gimana ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah? Berusaha cari teman yang baik. Saya takut aja gitu ya. Saya diajak sama teman saya ini baik sebenarnya ya. Dia ngajak saya berarti kan dia baik gitu ya. Mbak Nani yuk ikut saya gitu ya. Saya nolak berkali-kali nolak gitu ya. Karena saya tidak tahu siapa dia gitu ya. Saya ketemu cuma sekali-sekali aja gitu kan. Kalau mau berteman itu bermalam sama dia, makan bareng sama dia, kemudian berjalan sama dia, tuh kita jadi tahu tuh siapa orang itu. Ada yang emosional, ada yang pemarah, ada yang baik gitu kan ya. Ada yang swing mood, ada cepet banget berpindah. Tadi marah, tiba-tiba baik traktir gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi nggak di sini loh. Di sini mah semuanya baik-baik semuanya. Bager cek Sunda teh. Masya Allah ya. Salihah gitu ya. Masya Allah. Nah ternyata maaf ya Ibu, maaf. Teman saya ini Masya Allah gitu. Dengan dari Bu Nani, saya mau ngajak Bu Nani tuh ke satu provinsi ya, bukan di Jawa gitu kan. Itu saya mau bangun masjid di sana, nanti Bu Nani yang ceramah. Oh baik-baik kalau gitu. Saya pikir oh iya ya. Orang saya diminta ceramah gitu ya. Bismillah saya bilang. Berangkatlah saya
ya bersama beliau. Kemudian alhamdulillah betul, memang saya tuh ceramah di sana, buka masjid, bangun masjid. Terus saya kan orangnya karena saya lihat wah bangun masjid gitu, saya juga pengen bantu dong. Masa teman saya aja gitu. Akhirnya saya bilang, saya mau juga bantu gitu ya. Saya mau bilang sama jamaah saya, tapi sebelum saya bilang jamaah saya mau bantu dulu. Saya bilang itu seadanya sepunya saya bilang. Terus saya share ke jamaah, alhamdulillah banyak yang bantu gitu ya Bu ya. Masya Allah ya. Saya karena jauh keluar kotanya, jauh-jauh beda pulau dari Jawa, luar Jawa. Jadi perjalanannya 3 hari ya. Pas saya pergi pulang, tapi saya naik pesawat ya. Jadi 3 malam lah saya bermalam bersama beliau ya. Itu Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Dari berangkat di bandara sampai di hotel, sampai makan, sampai jalan, sampai pulang lagi ke bandara, itu selalu menjelek-jelekan orang. Semua teman dia yang saya kenal dijelekin semua. Gak ada yang enggak. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Wah, saya langsung introspeksi diri ya Bun ya. Pasti saya juga dijelekin nih. karena sampai yang saya nggak begitu kenal pun dijelekin sama dia. Sampai anaknya, mantunya, semua, pembantunya, asistennya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Saya terus astagfirullah gitu ya, saya istighfar. Terus saya coba belain gitu ya. Udahlah, saya bilang gitu, gak usah, insya Allah mereka baik kok, saya gitu ya. Enggak gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah ini mohon maaf Ibu sekalian. Akhirnya bulan berikutnya dia ngajak saya lagi, Bu Nani tiket udah saya beliin nih, jangan dibeliin dulu. Saya bilang, saya mau cek dulu sih ada jadwal ceramah enggak. Saya kalau ninggalin nggak enak, saya bilang gitu. Nah, terus ketika itu, oh iya dia belum deh kalau gitu, belum di-shoot. Oke deh kalau gitu. Saya kemudian saya istikharah, saya doa, maaf ya Bu, maaf sekali lagi mohon maaf. Saya memutuskan untuk tidak mau lagi ikut. Ya kan? Kenapa? Karena saya takut ya kan. Kecuali kalau saya bisa menasehati ya, tapi tidak gitu ya. Saya menjaga-jaga ya kan. Ibu-ibu sekalian, ya. Kenapa demikian gitu? Karena ya artinya saya akan pergi tapi nggak harus bersama beliau, ya kan? Saya bilang nanti kita ketemu di sana aja ya. Alhamdulillah saya kenalan dengan seorang ibu yang luar biasa. Ya ibu ini udah sepuh, umurnya udah hampir 70 tahun, tapi beliau pejuang, beliau sangat solihah ya, kelihatan dari sikapnya, dari kata-katanya ya. Saya belajar dong, saya kan kepingin belajar ya ibu-ibu sayang ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai. Jadi kita harus seperti itu Bu. Kalau kira-kira temannya kurang membawa manfaat, ya nggak apa-apa. Maaf, kita batasi ya, bukan kita memutus silaturahim. Maaf loh Bu, membatasi, ya, mohon maaf, itu boleh. Ya, ya begitu. Itu juga nih mohon maaf nih Ibu sekalian, ini cerita dari teman-teman ya. Reuni itu bagus ya. Ada reuni SMP, reuni SMA, reuni kuliah. Itu sebenarnya bagus ya silaturahim ya. Alhamdulillah udah ada Bu Tisha juga hadir nih. Alhamdulillah ya. Itu sebenarnya bagus gitu ya. Tapi ternyata ya, Masya Allah gitu ya. Dari reuni ini gitu ya. Maaf nih maaf. Ada sebagian teman lama kita yang punya kebiasaan nggak baik. Itu memunculkan ketidakbaikan. Apa itu Bu? Maaf, ngutang. Nah ya 30 tahun nggak ketemu, bener nggak Bu Rosana ya, Susi Rosana, Masya Allah 30 tahun nggak ketemu gitu ya, wah sapa-sapa gitu Bu Eni, Mbak Nani apa kabar Nan, Nan gitu ya, lu masih inget gue nggak ya, inget lah gitu kan ya, Insya Allah gue inget lah teman SMP 3 tahun gitu kan ya, SMA 3 tahun gitu kan ya, alhamdulillah gitu ya, naik kelas terus sih, nggak ada yang nggak naik kelas, jadi inget lah gitu ya, lama-lama besoknya Nani please utang dong gitu ya, gue pinjam, ntar gue kasih lagi, astagfirullah, terus gue tuh lagi susah pandemi gini bla 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 gitu ya, udah kasihan buru-buru dikasih gitu kan ya, nggak taunya 2 minggu kirim WA lagi Bun, WA yang sama, aduh Nani please, waduh ini mah 2 minggu kirim lagi, wah ini namanya bukan kesulitan, ini udah menjadi apa namanya Bun, karakter ya kan. Akhirnya maaf bukan mau membicarakan. Ini Bu, ini kan kasus ya. Saya yakin ibu-ibu juga mengalami yang sama, saya yakin. Ya kan. Nah, kemudian akhirnya saya confirm dong ke teman-teman ketua kelas gitu ya, terus ketua angkatan, "Hey, bro, ini kesian loh ada teman kita yang susah, gimana solusinya?" Nani, itu mah nggak susah, emang udah dari dulu. Lu aja baru gabung di grup. Oh gitu. Jadi kamu yang paling belakangan katanya gitu. Astagfirullah. Maaf ya Bun, maaf. Saya doakan ibu-ibu semua rezekinya banyak, barokah, sehat di hari tua, tidak menyusahkan anak cucu menantu dan keluarga. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Ini apa namanya, mudah-mudahan rezekinya barokah. Insya Allah, Allah yang maha pemberi rezeki. Insya Allah ya. Nah jadi ini adalah hal-hal yang kita berlindung. Makanya zikir pagi.
suka diingatkan ya, dengan zikir pagi, doa pagi. Kita kalau jauh lah ya Bu Yanti, di rumah Bu Yanti, pagi-pagi setelah sholat subuh kita zikir. Masya Allah ya, zikir pagi. Itu ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan astagfirullah, kita doa, ibu-ibu doa. Kenapa kita mengaji setiap Senin? Karena supaya anak cucu kita dijauhkan dari pinjaman online. Nauzubillah min zalik. Ya, pinjaman online, astagfirullah, bunganya berbunga-bunga. Nauzubillah min zalik, ya. Bunganya jahat sekali, ibu sekalian. Saya sedih, saya takut gitu ya. Pegadaian yang nauzubillah min zalik, rentenir, riba. Nauzubillah, dosa besar, yang minjemin riba, yang ngutang juga riba, yang makan uangnya riba. Ya Allah, lindungi seluruh saudara kami, bangsa kami dari riba. Ngeri banget Bu, ngeri, bener. Ibu sekalian, nanti kapan-kapan kita bahas tentang riba ya, astagfirullah. Ya, ngeri sekali. Saya doakan semua rezekinya baru ya. Nah, itu juga ya. Jadi mohon maaf ibu-ibu sekalian, berhutang pun kalau bisa jangan. Apalagi maaf, hutang konsumtif. Jangan. Hutang untuk apa? Beli baju. Hutang beli apa? Beli bros. Biar keren nih. Ada brosnya nih. Maaf ya. Udah nggak usah pakai. Ya kan? Mohon maaf ibu sekalian, maaf. Kalau ya nauzubillah, kalau ngutang mungkin maaf terpaksa, mungkin karena untuk berobat, untuk segala macam. Saya doakan ibu sehat semua. Insya Allah ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka berhati-hati. Maka kemudian teman yang baik itu adalah yang kedua, ibu sekalian yang dirahmati Allah. Siapa yang merasakan lezatnya iman, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir, hendaklah kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, ini teman yang baik nih ya, ibu-ibu ya. Saya jujur loh, saya nggak mau dicubit sama Bu Sri Hardiati. Saya nggak mau dicubit sama Bu Rina, Rozana, apalagi sama Bu Rini, MC. Saya nggak mau dicubit. Karena saya nggak mau dicubit, saya nggak mau cubit Bu Yaya. Saya nggak mau cubit Bu Kartini. Kenapa Bu? Apalagi Bu Profesor dia, Kusumastuti. Saya nggak mau. Nah, karena itu kalau kita nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan menyakiti. Nah, Bu Tuti sayang ya, alhamdulillah ya berusaha. Ya, tapi kita kadang-kadang nggak sengaja minta maaf. Teman yang baik itu sering mengungkapkan kata maaf. Maaf ya Bu Nini belum disebut gitu ya. Mohon maaf ya ibu-ibu sayang gitu ya yang tidak disebut namanya. Insya Allah saya sayang kepada semuanya ya. Insya Allah. Mohon maaf. Kemudian sering-sering mengucapkan terima kasih. Nah ya kadang-kadang kan sederhana ya kalimat ini, tapi kita suka lupa gitu ya. Terima kasih Bu Evi sudah buka kamera. Terima kasih Ibu Prof. Pasti Ibu Prof juga sibuk, tapi Ibu Prof alhamdulillah sudah hadir, Profesor dia ya. Masya Allah. Berarti insya Allah ilmunya bermanfaat, waktunya barokah. Gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak. Ya kita tetap anak kita, cucu kita. Anak kita sudah besar, cucu kita udah besar, nggak boleh kita sepelekan mereka. Boleh jadi kita sudah tua, tapi sekarang anak-anak tuh ilmunya lebih banyak. Betul gak Ibu ya? Dulu waktu saya punya anak masih kecil-kecil ya, 30 tahun yang lalu, itu kalau lahiran saya jemur, saya buka bajunya. Saya jemur di panas matahari 7:30, jam 7:30. Saya balik-balik badannya biar kena panas semua. Ternyata sekarang ketika anak saya punya anak ya, cucu saya bilang, kok gak dijemur? Kok gak dibuka semua? Umi, gak boleh. Cukup 20% dari bagian tubuhnya aja. Boleh juga nggak kena langsung. Sekarang itu banyak radikal bebas. Oh gitu ya. Rupanya ilmu itu berkembang ya. Jadi kita nggak boleh. Dulu juga kompres. Kompresnya kan di sini ya Bun. Kalau saya dulu ya waktu anak-anak kecil ya. Ternyata tidak demikian. Kompres tuh nggak di situ Umi. Oh gitu ya. Astagfirullah ya. Jadi kita nggak boleh merasa pintar terus gitu ya. Karena ilmu ini berkembang. Sebagaimana dunia juga berputar ya ibu sekalian, maka kita juga harus menjadi orang yang terbuka untuk menerima kebaikan, terbuka menerima kebenaran ya ibu sekalian. Maka cintailah teman kita sebagaimana mereka mencintai kita. Ibu-ibu, bunda-bunda salihah semuanya, yuk buka Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, surat 3 159. Boleh raise hand yang siap baca. Silahkan artinya aja, nanti saya siap untuk
membacakan. Imran 159. Ali Imran 159. 159. Ya, betul. Artinya. Ya. Silakan. Ya, sedikit. Saya ya. Monggo, silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, terima kasih Bu Yanti sayang ya. Surat Ali Imran ayat 159. Masya Allah ya, ini ayat Al-Quran yang luar biasa. Nasihat buat kita untuk berusaha. Saya juga masih belajar, mohon maaf, tolong didoakan insya Allah ya. Ibu-ibu pasti baik, doakan saya juga ya. Untuk menjadi pribadi sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, kata Allah ya. Maka dengan sebab rahmat Allah, tadi Bu Yanti sudah bacakan ya. Jadi kita tuh minta rahmat Allah, ibu-ibu. Makanya saya doakan semoga Allah merahmati ibu-ibu Khairunisa semuanya. Karena rahmat Allah ya, kamu bisa jadi lintalahum. Kamu bisa bersikap lemah lembut. Kita bisa baik, kita bisa lemah lembut kepada orang lain. Itu karena rahmatnya Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau kamu hatinya keras, kaku, nggak mau ngalah, merasa benar sendiri, mengaji itu untuk menjadi lebih baik, tapi bukan merasa paling baik. Mengaji itu untuk mendapatkan kebenaran, tapi nggak boleh merasa paling benar, yang lain salah. Jangan sampai. Justru mengaji itu mendekatkan, menjadi saudara, menjadi akrab dan berteman, bukan menjauhkan. Kalau mengaji, pulang ngaji kita malah jadi jauh dengan suami, dengan pasangan, dengan keluarga, berarti ada yang salah pada diri kita. Evaluasi. Mengaji itu makin penuh cinta, makin sayang, sehingga begitu pulang, begitu selesai mengaji, tutup Zoom-nya, live dari Zoom, selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu ketemu keluarga, suami dan anak-anak, aku makin cinta. Harusnya gitu ya. Jangan setelah mengaji, kamu salah, bid'ah haram, salah, neraka. Astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu. Kita masuk surga enaknya bareng-bareng. Udah, kita kan suka jauh lah ya. Pernah juga pergi-pergi ya sama Khairunisa ya Bu Yanti ya. Enak bareng-bareng apa sendiri? Ibu coba deh pergi sendiri. Nggak enak. Apalagi ke Tamsid sendirian. Bingung. Mau beli apa ya gitu ya. Tapi kalau rame-rame, sini deh sini. Ada murah loh, murah, kerudungnya murah, cakep deh. Unyu-unyu gitu loh. Ya. Ibu-ibu itu ditakdirkan Allah, Bu Tuti, matanya bisa melihat lebih luas. Jadi di depan ada kerudung, di kiri ada gamis, di kanan ada mukena, tuh kelihatan semua. Nah, kalau bapak-bapak fokus lurus. Makanya bapak-bapak nggak suka diajak belanja tuh, ya kan? Biar deh bapak-bapak transfer aja, nggak usah belanja ya. Dan ibu-ibu ditakdirkan Allah itu otaknya suka lihat warna-warni. Nah ya, jadi kalau ada warna-warni, ya Allah papa itu cakep banget, tasnya lucu banget pak gitu. Kamu bukannya udah punya, tapi itu model baru, lucu banget ya. Nah itu ya ibu-ibu ya. Masya Allah ya. Maka ada joknya ya, bapak-bapak kalau pergi ke mall gitu ya, ibu-ibunya digandeng kenceng gitu ya. Ih bapak kok mesra banget? Enggak, supaya dia nggak kemana-mana, lihatnya ke depan aja gitu. Ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Enggak, tapi saya doakan suami ibu-ibu semuanya baik ya, sukses, barokah rezekinya. Malah kalau ditanya, mami mau kemana? I want go to shopping. Ya siap, transfer sudah masuk. Karena buat perempuan shopping adalah refreshing.
Shopping adalah refreshing. Tapi buat bapak-bapak, shopping adalah horor. Horor, Bu, beneran. Ya, ibu-ibu. Itu menurut perkembangan otak loh, Bun ya. Nanti boleh ditanyakan ahlinya kalau nggak percaya ya. Oke? Jadi karena rahmat Allah kita bisa berlaku lemah lembut. Maka oleh karena itu kamu jangan keras artinya, lanfatun min haulik, kepada orang-orang di sekitarmu. Maka fa'fu anhum, maafkan. Ibu, kalau ada anak kita yang mungkin belum khusyuk sholatnya, belum mau tahajud, belum mau puasa sunnah seperti ibu bunda sayang semuanya, sabar ya, mungkin mereka masih muda ya, diingatkan aja. Ada yang belum zakat, ingetin. Mau berkah nggak rezekinya ya, ada teman kita seperti itu ya. Jadi fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Ya Allah Ibu, kalau anak kita berangkat kerja atau anak kita yang sudah menikah datang ke rumah kita, begitu dia pulang, Ibu minta dia cium tangan, terus elus kepalanya, doakan. Yang belum rezekinya banyak, semoga rezekimu banyak. Nah, yang belum punya keturunan, semoga engkau diberi keturunan seperti Nabi Ibrahim punya Ismail. Yang rumah tangganya sedang kurang baik, semoga rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah. Yang sedang repot, nggak punya pembantu, semoga kau mendapat pelayan yang baik seperti Rasulullah memiliki Ummu Aiman. Ya, nah seperti itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita doakan anak-anak kita. Kalau dulu orang mengatakan kalau anak-anak kita sudah nikah kayaknya udah mentas katanya ya. Kalau ibu-ibu anaknya sudah menikah semua, aduh seneng ya gitu ya. Jangan salah, betul gak Bun? Sampai hari ini walaupun anak kita sudah punya cucu, tetap didoakan. Betul atau tidak Bun? Doa tetap. Bahkan sekarang tambah doanya. Dulu cuma anak, sekarang cucu, menantu didoakan. Karena kita sudah ngerti agama. Kita udah dapat ilmu dari Khairunisa, dari guru-guru terhormat. Kita doakan. Bahkan tambah lagi doanya, bukan anak, mantu, cucu, besan. Semoga besan kita baik-baik saja. Semoga besan kita tetap silaturahim. Semoga besan kita senang walaupun cuma dikirimin kecap sama terasi misalnya ya. Ternyata itu kesukaan beliau ya kan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah ya. Nah, jadi itu yang Allah sebutkan. Kemudian ada lagi ibu sekalian, setelah memohonkan ampun untuk mereka, wasyawirhum fil amri. Maka bermusyawarahlah kalau ada hal-hal yang kurang. Pada menantu, ibu sekalian, daripada dipendam ke hati, silahkan bermusyawarah. Ada apa? Kenapa? Nggak bisa orang tua nggak mau tahu, nggak bisa. Harus bermusyawarah. Kenapa kamu dengan istrimu? Kenapa kamu dengan suamimu? Boleh nggak mama tahu? Ya, orang tua kan itu ya, feeling so good ya. Ininya nggak bisa dibohongin ya. Hati nuraninya tuh tahu gitu ya. Nah, jadi kita tanya gitu ya. Kalau tidak biasa kita tanya. Kadang-kadang ya, Bu, wajar ya rumah tangga ada masalah, itu wajar. Saya tidak bermaksud apa-apa. Justru kalau anak kita datang ke kita, alhamdulillah. Mereka ingin mendapatkan advice dari kita, doa dari kita. Malah bersyukur daripada ketika punya masalah rumah tangga, dia lari ke tempat yang lain. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Gak apa-apa sebagai orang tua, jangan langsung menjudge ya. Kita lihat dulu bagaimana ada apa masalah sesungguhnya. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian kita bermusyawarah dengan mereka dan kemudian kita ambil solusi yang terbaik. Kalau tidak bisa juga, kita cari solusinya, jalan keluar. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wallahu a'lam. Saya doakan seluruh anak menantu ibu-ibu Khairunisa rezekinya banyak, barokah, bisa berangkat haji dan umrah sekeluarga. Dari data di BPS dan saya membaca di sosial media, data yang aktual bahwasannya di masa pandemi ini perceraian meningkat. Nauzubillah. Perceraian meningkat. Kenapa Bunda perceraian meningkat? Karena banyak yang kena PHK. Karena banyak yang WFH sehingga akhirnya dikurangi salary-nya. Padahal makan tambah. Makan tambah loh Bun, bukan berkurang. Betul nggak Bun? Karena kan di rumah aja. Ada ngemilnya, ada ngopinya ya Bun ya. Ketika bekerja mungkin mereka makan di kantor. Tapi sekarang Masya Allah di rumah. Makannya ada aja tambahan-tambahan. Semoga Allah barakahi rezeki. Ya. Nah, untuk itulah ibu-ibu sekalian yang berikutnya sekarang, yang ketiga, teman baik itu adalah teman yang suka menolong. Teman yang suka menolong. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal ismi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kata Allah. Hendaklah kamu saling tolong menolong untuk ketakwaan, ya. Ini di ayat 2-nya ibu-ibu sekalian ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram wala hadiya wala qalaida wala aminal baital haram. Ya yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu. Ya wala yajrimannakum syai'un ya qaumin ansaddukum anil masjidil haram an ta'tadu ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kata Allah. Hendaklah kamu ta'awun, saling tolong menolong, 'alal birri kepada kebaikan, wat taqwa kepada kebenaran, kepada ketakwaan kepada Allah. Wala ta'awanu, dan tidak boleh tolong menolong, 'alal ismi wal udwan, kepada keburukan dan dosa. Al-Maidah ayat 2. Ibu sekalian ya. Maka jadilah teman yang suka menolong. Ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu ini hadisnya. Hadis ya, menjadi teman yang baik itu suka menolong. Ibu tahu ya, orang yang suka menolong tuh ringan tangan gitu, ringan tangan. Saya punya teman tuh Bunda ya, Masya Allah ya. Saya yakin di Indonesia pasti ada yang seperti ini ya. Ada di Indonesia ya. Saya tuh punya teman ibu-ibu ya. Itu kalau ada orang susah, beliau menolong yang pertama. Itu sampai udah tinggal di komplek tuh udah 30 tahun lebih, gak pernah dilepas jabatannya sama Pak RT. Beliau jabatannya humas, gak pernah enggak. Jadi kalau ada apa-apa beliau yang infoin. Ibu-ibu yang mohon maaf yang gak punya handphone didatengin. Ini loh ada yang meninggal. Terus kalau ada yang meninggal beliau yang bantuin, gak pakai disuruh. Dia bilang apa yang perlu dibantu? Bilang ke RT, ke RW saya. Terus udah gitu bantuin gelar karpet. Terus apa lagi? Hubungin kuburan. Iya, saya bantu. Ringan tangan sekali orangnya. Masya Allah. Jadi seluruh komplek tuh kalau punya acara, mau nikahin anak, mau pengajian, ada apa-apa, itu nungguin ibu itu. Namanya Bu Lina, namanya kebetulan ya. Ibu-ibu ya. Sampai ada teman komplek tuh yang mau punya acara. Hari apa gitu waktu itu bilangnya, aku punya acara nih nanti itu ya Oktober gitu ya. Terus tanya Bu Lina deh, Bu Lina bisa nggak? Kata Bu Lina, aku mau nengokin cucu. Kalau gitu aku rubah deh harinya, nunggu Bu Lina aja ada katanya. Kenapa? Karena ringan tangan, suka menolong ya, nggak bisa diem gitu ya, Masya Allah gitu ya. Ada loh orang yang seperti ini tuh ringan tangan. Bunda Khairunisa yang saya cintai, hadisnya. Kamu menolong saudaramu untuk menutupi kesulitan dunianya lebih baik daripada sholat di masjidku sebanyak 1000 rakaat. Ibu sekalian. Kita emang harus menolong teman kita, tapi maaf kalau itu jadi karakter, jadi kebiasaan, kita juga harus nolong dia. Jangan dikasih utang terus. Kalau dikasih utang terus nanti dia jadi kebiasaan. Maaf. Tapi kalau memang dia perlu, sangat butuh, dia memang kita kenal dia jarang mengutang atau tidak pernah utang, dia sedang kepepet, it's okay, kita harus bantu ibu. Ya. Karena maaf, ini astagfirullah ya. Jadi kemaksiatan ya kayak minum khamr, maksiat berzina, sama maksiat ngutang itu jadi kebiasaan. Udah dapat 50 juta, pengen 100 juta. Udah dapat 100 juta, 200 juta. Udah 200 juta, 300 juta. Sampai ada loh ibu, astagfirullah, saya kagum sama suami yang baik kayak gini. Ada istri yang ngutang itu, saya juga pikir suaminya harusnya itu ya, harus hati-hati gitu ya. Lihat istrinya udah gaya hidup, ya keluar negeri, beli-beli barang mewah. Bu, masih muda umurnya 40 tahunan. Tahu-tahu sekarang utangnya tuh si istri Bu 5 miliar. Bener Bu, saya kenal. Suaminya baik Bu Nini. Suaminya bilang, saya tutup utang. Tapi kamu sekarang gak boleh keluar kecuali sama saya di rumah. Ya Allah, baik banget Ibu, betul gak? Baik gak Bu? 5M Bu, 5M. Maaf ya Bu, bukan ember Bu, bukan. Miliar. Utang kartu kredit, utang sama orang. Terus, pokoknya astagfirullah. Ibu saya, semoga Allah jauhkan kita dari hutangnya. Insya Allah saya doakan yang punya hutang Allah tutup hutangnya, Allah berikan rezeki yang banyak, barokah. Karena ada sahabat Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau wafat, kemudian Nabi tanya, punya utang nggak dia? Punya ya Rasulullah. Rasul nggak mau nyolatin, Nabi nggak mau menyolati.
Makanya maaf kalau ada orang meninggal, yang pertama kali dikasih tahu, diumumkan, jika ada si mayit berhutang, maka kami akan ahli warisnya akan membayarnya. Karena yang nanti ketika sholat yang bagus, puasa bagus, baca Quran bagus, menuntut ilmu baik, semua baik, tapi kalau punya hutang, ditahan ruhnya sama Allah, dipenjara, tidak boleh masuk surga. Astagfirullahaladzim. Allahumma inni maghrib minal ma'sami wal maghrib. Semoga Allah mudahkan. Jadi maaf, jangan berhutang konsumtif. Kalau berhutang kepaksa, semoga Allah cukupkan rezeki. Ibu-ibu sekalian ya, yang saya khawatir adalah hutang konsumtif, ibu-ibu yang saya cintai ya. Saya khawatir, dan jangan sampai, mudah-mudahan ya. Semoga Allah jaga anak cucu kita ya. Semoga Allah lindungi anak cucu kita, insya Allah. Jangan sampai berhutang konsumtif, ibu-ibu sekalian. Ini cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah sayangi kita ya. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai ya. Nah, maka oleh karena itu, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bagaimana orang yang baik itu, ibu-ibu sekalian, bagaimana orang yang insya Allah bermanfaat itu, teman yang baik itu, ibu-ibu sekalian, tadi ya, sudah saling tolong-menolong. Ini hadisnya riwayat Muslim ya, ibu-ibu sayang. Muslim yang satu dengan Muslim yang lain adalah tidak menzolimi, ya, tidak membiarkan dia jatuh, ya, dia menolongnya, tidak menipu. Itu orang Muslim yang satu dengan yang lain, ya, tidak menzolimi, tidak menipu, tidak membiarkan jatuh, ya. Jadi seperti itu, ibu-ibu sayang. Maka oleh karena itu kita coba, ya, boleh juga sekali waktu nih, Bunda Yanti sayang, yang saya hormati dan saya cintai, pengajian kita itu berkumpul, kita saling ini ya, apa, curhat gitu ya. Boleh gitu ya, misalnya ibu apa kabar, nanti kita kumpulkan misalnya 3 orang, nanti ditulis apa aja masalahnya. Udah Tapi pernah maaf, Bu Nani, ingat nggak? udah pernah. Waktu kita uzlah, Bu Nani juga yang jadi itunya. Kita bertiga Iya ya. kan, uzlah malam-malam itu di. Oh, yang di rumah, iya betul ya, di Pondok Indah ya Bu Yanti sayang ya. Iya betul. Oh ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi kangen ya Bu Yanti, udah setahun lebih nggak uzlah. Aduh, enaknya ada singkong, ada pisang. Pagi-pagi, oh makan bubur ayam. Masya Allah ya. Jadi kangen ya ibu-ibu. Ini bukan apa-apa Bun. Ketika kita paling tidak, perempuan itu otaknya diciptakan oleh Allah. Ketika punya tekanan, masalah-masalah yang negatif, dia inginnya mengeluarkan kata-katanya. Dia ingin curhat, menyampaikan kata-katanya. Beda kalau laki-laki. Kalau laki-laki diam. Kalau laki-laki diam untuk mencari solusi. Nah paling tidak seperti itu. Maaf daripada nanti dia tanya sama itu Bunda, sama dukun. Nauzubillah, ya kan? Tidak boleh, ya kan? Nah itu, jadi kita coba ya. Kalaupun maaf kita belum bisa kasih solusi, minimal dia sudah bercerita. Tapi mudah-mudahan kita sebagai teman bisa kasih solusi. Saya suka banget di hadis ini. Siapa yang menemani saudaranya untuk keperluan, walaupun urusan dunia loh. Misalnya saya menemani Bu Evi mau kemana? Saya mau nikahin anak nih, mau ke KUA, nggak tahu caranya. Saya temenin. Itu kan cuma urusan dunia nih. Itu pun dapat pahala. Kita dapat pahala seperti 1000 rakaat sholat di masjid Nabi. Coba kebayang, ibu-ibu sekalian, pahalanya luar biasa, ya kan? Itu urusan dunia ya. Atau saya nemenin ini ibu-ibu sekalian, kata Bu Rosana, Bu Nani temenin dong ke Tamsin, pilih kerudung yang bagus kayak apa? Wah itu juga, itu pahala juga ya kan? Kerudungnya buat sedekah ibu-ibu, insya Allah ya kan? Ya, jadi itu pahalanya 1000 rakaat, masya Allah. Jadi betapa teman itu ya Allah seperti saudara gitu ya, masya Allah. Ya kalau ada salah maafkan, fa'fu anhum, ya kan. Kalau dia banyak kekurangannya, wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuknya, ya kan. Terus gimana? Ada masalahnya besar nih, wasyawirhum, musyawarahlah sama mereka, ya kan. Bermusyawarahlah kepada mereka. Berusaha menjadi teman yang baik, teman yang menyenangkan. Saya masih belajar ya, ibu-ibu tolong didoakan. Saya bisa menjadi sahabat yang baik, bisa menjadi teman yang baik, teman yang bisa memberi solusi, insya Allah ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini hadisnya, kalau tadi Al-Qur'annya, ini hadis sahihnya. Ya, bersikap lemah lembutlah kamu. Ya, karena sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan tampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan menjadi buruk.
Ya ibu-ibu, jadi kalaupun marah kita berusaha untuk berlaku sayang, ya kan? Ya nggak harus dengan nada tinggi gitu, nggak harus ngegas, kata anak-anak, jangan ngegas gitu kata anak-anak saya ya, ibu sekalian ya. Jadi dengan lemah lembut sampaikan juga ya, ibu jangan lupa ketika cucu kita misalnya naik-naik, jangan naik-naik, nanti jatuh. Begitu kita sentak mereka, kita bentak mereka dengan nada yang keras, itu ibu-ibu ya, saraf-saraf otaknya banyak yang putus. Tapi kita bilang, kamu naik-naik, bisa ya naik teralis bun, teralis jendela. Kalau kamu bisa naik, pasti nenek tahu kamu bisa turun. Saya bilang gitu. Iya, ini nenek nggak bisa, Nek. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Ya, nanti nenek pegang dari bawah. Nah, pelan-pelan. Nah, bisa kan turun? Tapi besok lagi jangan. Bahaya. Kalau nggak ada nenek, siapa yang pegang? Nah, gitu ya. Oh, kita panik dari jauh. Jatuh, nanti jatuh. Awas jatuh. Gitu kan. Jatuh beneran ya, Bun. Ibu-ibu sekalian ya, segala sesuatu yang lembut, ibu seneng nggak? Ibu inget nggak? Kalau seusia saya nih kayaknya hampir tahu deh semuanya. Dulu ada yang lembut sekali penceramah di TVRI, Profesor Dr. Zakiah Darajat. Ingat ya Bun ya? Rutinnya di TVRI ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, suaranya lembut, betul ya Bun ya? Betul nggak Bun? Nggak ada haram itu nggak ada begitu ya, bid'ah itu nggak ada. Astagfirullah, lembut sekali, masya Allah. Semoga Allah memberikan surga untuk beliau ya. Itu inspiring banget tuh buat saya, masya Allah. Itu sampai saya ingat sekali tuh Profesor Dr. Zakiah Darajat. Masih ingat ya ibu dulu kita TV-nya, saya kali ibu enggak ya, hitam putih. Jadi saya nggak tahu bajunya apa. Pokoknya kerudungnya putih sama bajunya hitam. Karena dulu TV-nya hitam putih ya. Masya Allah ya. Jadi itu kelembutan. Jadi gimana untuk bisa lembut ya, kita berusaha ya. Mohon maaf loh Bun, bukan berarti orang lembut itu tidak boleh marah. Kita marah pada tempatnya. Kalau anak kita tidak sholat, kalau anak kita berbuat salah, dia ikut dengan utang riba, boleh marah. Mama marah, mama nggak terima. Tutup hutang itu. Cukup, jangan lagi-lagi. Ya, jadi itu sekali. Jangan sampai kamu jadi berat. Gaji kamu berapa? Cicil ini, nggak cukup ternyata. Belum bayar uang sekolah. Maka oleh karena itu jangan hutang riba. Sabar ya. Kalau belum mampu ya kan, jangan utang. Berarti belum mampu. Sabar aja. Ya kan? Enggak apa-apa kok. Sekarang banyak kemudahan, maaf ya ibu-ibu sekalian. Betul tidak? Kalau emang kita belum waktunya beli ya enggak apa-apa. Beritahu pada anak-anak kita, maaf ya bunda sayang, maaf nih, satu contoh mobil. Kalau bisanya punya mobil yang sederhana ya enggak apa-apa, sama-sama grinding kok sampai. Ya kan, nggak usah ganti mobil, tapi ternyata utang. Astagfirullah, maaf loh Bun. Ketika kita cicil mobil itu sejatinya kita sedang mencicil mobil, bukan mobil kita, mobil orang. Karena nanti kalau udah 10 kali, 20 kali bayar, padahal itu 36 kali baru lunas, 20 kali bayar kita nggak sanggup, itu akan diambil sama leasing. Bukan mobil kita. Riba pula. Ya kan? Jadi berarti kita belum mampu, sabar aja. Jangan pengen kelihatan keren, padahal utang. Ya kan, apalagi sekarang Instagram tuh kan pamer-pamer gitu ya, jalan-jalan tapi ngutang. Astagfirullahaladzim. Saya bilang jangan ibu-ibu. Saya bilang ya, ibu-ibu bilang, Bunda nih kita pengajian mau ke Padang, ada pengajian yang lain. Oh bagus, saya bilang gitu. Tapi boleh ngutang di koperasi. Oh no, saya nggak mau ikutan. Saya tidak setuju. Caranya adalah nabung. Mumpung sekarang pandemi, 50.000 nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dekat waktunya cukup uangnya baru jalan-jalan. Saya bilang jangan ngutang. Ya kan, ibu-ibu sekalian ya, masa untuk jalan-jalan berhutang ya, ibu-ibu yang saya hormati ya, jangan ya. Nah, itu kelembutan yang harus kita lakukan ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ya, ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, ini hadis sahih terkenal sekali. Bertemanlah kamu dengan orang penjual minyak wangi. Kalau kamu berteman sama penjual minyak wangi, kamu akan tercium bau wanginya. Tapi kalau kamu berteman dengan pandai besi, tukang menempa besi, kamu akan terciprat apinya walaupun kamu tidak menempa besi kepadanya. Ya, jadi ibu mohon maaf, jujur loh Bun. Nih ya, 5 hal, ibu boleh lihat. Ibu mau tahu, bilang sama anak mantu kita. Kalau kita juga boleh. 5 hal yang membuat kita, ibu mau tahu 5 tahun ke depan, nih sekarang 2021, ibu mau tahu 2026 kita jadi apa dan seperti apa. 1,
dengan siapa kita berteman. Salah satunya. Dengan siapa kita berteman? Kalau berteman sama orang yang suka shopping, nggak ada hari tanpa shoppingnya, itu kerjaan kita shopping. Nggak mau kita bakal ikut. Ya kan? Kalau teman yang suka, mohon maaf ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kita suka hobinya, misalnya mohon maaf ya kan, utang, ya kita bakal kena, akhirnya kita ikut utang juga. Jadi juga utang, habis yang lain utang. Saya bener loh Bun, saya pernah berkomunitas. Komunitas saya semua utang sama tukang kredit. Utang panci utang, oven utang, terus apa aja utang gitu. Terus akhirnya saya sendiri gak utang. Itu pada cerita, enak loh Bu Nani, enak kok, gak berasa loh. Bayar, tau-tau lunas. Saya bingung ya utang apa ya, saya kayaknya gak butuh gitu kan, yang utang gitu kan. Tapi karena lingkungan saya utang semua, akhirnya saya utang juga. Akhirnya saya ingat, saya diberitahu oleh suami saya, Umi gak boleh utang. Kalau Umi kepengen apa-apa bilang. Kalau nanti Abi punya, Abi belikan. Tapi nggak boleh ngutang. Ini ingat ya, pesan Abi tidak boleh ngutang. Akhirnya saya utang Bu, tanpa sepengetahuan suami saya. Saya bilang sama tukang kredit ya, Bang, Akang tuh, Kang, kamu kalau nagih nggak boleh lewat dari jam 5 sore. Karena kalau jam 5 sore saya khawatir suami saya udah pulang. Si tukang kredit kalau datang 5:30, Bu Tuti, mau maghrib, Bu Rahatin. Ketemu suami saya, Umi itu siapa? Siapa ya? Saya nanya lagi balik, kan saya nggak mau bohong ya. Siapa ya? Saya bilang, Akang, kan saya udah bilang nggak boleh jam segini. Ya saya tadi habisnya lama di sini. Saya bayar. Terus udah gitu saya besoknya saya bilang, besok siang ya datangnya. Begitu dia siang saya bilang, saya mau lunasin. Lucu loh Bu, beneran loh Bu, saya nggak bohong nih cerita. Ternyata tukang kredit itu nggak mau dilunasin. Saya bilang lunas, oke nggak dikurangin. Saya nggak minta dikurangin. Berapa yang saya harus bayar? Sehari misalnya berapa? Ya 10.000 apa 20.000, itu utang saya tinggal berapa lagi, saya lunasin. Bu nggak mau Bu, pokoknya saya nggak mau, saya sama bos saya harus cicil. Nggak ada, saya nggak mau tahu, gara-gara kamu ntar saya dimarahin suami saya bayar Bu lunas. Ya nggak seberapa, saya lupa juga ya waktu itu utang apa ya, astagfirullahaladzim. Sejak itu saya nggak mau lagi Bu utang, aduh nggak enak banget Bu. Datang itu tukang kredit tiap hari, sore-sore lagi repot-repotnya, astagfirullah ya. Ibu-ibu yang saya hormati ya, saya cintai ya, Masya Allah ya, ibu-ibu. Jadi jangan sampai ya, ibu-ibu jangan, Insya Allah usahakan ya, jangan utang, ibu sekalian. Cukup sudah, Insya Allah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berteman dengan, nah jadi siapa yang akan mempengaruhi kita 5 tahun ke depan? Satu, dengan siapa kita berteman. Alhamdulillah nih Bu Rianti, ada sahabat baru yang kami hormati, Ibu Profesor Diah Kusumastuti dari Bandung ternyata ya, Prof Diah. Sehat selalu, barokah di usianya, keluarga dan keturunannya baik ya, insya Allah sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Jadi berteman dengan siapa Bun? Berteman itu saya kagum sekali, jujur loh, maaf, sama Bu Yanti gitu ya. Bu Yanti tuh mau beli apa juga bisa, tapi nanam sawi, nanam terong, ya kan, maaf loh. Ini kenapa? Ini Bu Yanti melakukan kebaikan, nambah oksigen, Masya Allah ya. Saya dibawain oleh-oleh daun selada. Kita disuguhin itu ya, tumpengnya daun seladanya banyak ya, metik sendiri. Masya Allah ya. Ini menambah oksigen, mencontohkan ke kita. Saya makanya terus pulang tuh Bu Yanti, saya tanam tuh. Saya tadinya nggak nanam ya, saya nanam daun bawang, terus seledri, itunya akar-akarnya saya tanam gitu. Kenapa? Ini manfaat betul loh. Pokoknya saya bilang sama anak-anak, pokoknya pohonan di rumah Umi yang bermanfaat. Daun pandan, daun kelor, ya kan, yang bermanfaat semuanya. Bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Daun kunyit, ya kan, saya nggak cari kunyitnya, tapi karena daunnya kadang-kadang tetangga suka minta juga, ya kan, Masya Allah gitu ya. Jadi bermanfaat gitu ya. Ini memberikan teladan kepada kita. Berteman kepada siapa? Untuk satu, ibu-ibu, maaf, cari teman yang baik itu untuk kita contoh, untuk kita tiru, kita teladani. Maaf ya Bun, maaf. Saya punya teman, Masya Allah, tabarakallah. Jadi mohon maaf, itu sebenarnya dulu murid saya, tapi sekarang karena udah sama-sama ya, beda nggak jauh lah, 10 tahun usianya, 50 tahun beliau. Sekarang suksesnya luar biasa, pengusaha sukses. Semua orang pada bilang, enak ya Bu Nani berteman sama dia, enak ya Bu Nani berteman sama dia. Saya berpikir, enaknya di mana ya? Gitu ya. Orang melihat dari sisi yang lain. Saya berteman sama beliau, saya lihat bagaimana apa yang beliau lakukan. Puasa sunnahnya nggak tinggal, sholat tahajudnya nggak pernah tinggal, rajin baca buku. Itu yang saya lihat dari pengusaha sukses ini. Ya, Masya Allah, sedekahnya nggak main-main gitu kan ya. Saya niru dia.
Dan saya alhamdulillah berteman sama beliau. Kalau yang lain pada ngajuin proposal, saya nggak pernah. Yang lain ngutang, saya nggak pernah. Yang lain minta, saya tidak pernah. Ya kan? Beliau tuh kalau umrohin orang setahun tuh bisa 20 orang, 40 orang. Ya kan? Dia bilang, Mbak Nani umrohin dong. Bukan saya nggak pernah bilang umroh dong saya. Enggak, saya nggak. Akhirnya apa? Beliau bilang, Mbak Nani, nih aku mau umrohin 20 orang. Mbak Nani jadi pembimbing. Nah, itu kan saya kasih tugas, ya kan? Saya tidak minta, ya kan? Jadi, satu berteman dengan siapa? Dua, apa ilmu yang kita dapat? Ikut pengajian apa? Baca bukunya apa? Alhamdulillah pengajian di Horinisa, diseleksi guru-gurunya. Ya, oleh Bu Yanti dan teman-teman semua. Quran hadis. Ini yang harus kita pelajari. Ada tambahan dulu ya sama Ustazah Fatimah belajar Quran ya, kalau kita ketemu offline ya, Ibu sekalian. Dibantu baca Quran, diperbaiki, alhamdulillah. Ibu sekalian. Berteman dengan siapa, apa yang dibaca, ikut seminar apa, ngajinya apa, Ibu sekalian ya. Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai, amal apa yang kita lakukan dan sekarang yang akan kita lakukan, itu nanti akan menentukan 5 tahun. Tapi kalau sekarang sama temen yang sosialita gitu kan ya, selebgram gitu kan, cuma mejeng-mejeng doang di foto-foto ya kan, mau jadi apa 5 tahun depan kita? Jadi artis nggak mungkin ya kan. Sekarang pemain yang sepuh-sepuh udah jarang ya kan, yang sepuh-sepuh aja udah nggak main lagi sinetron ya kan. Sekarang orang jadi pada YouTuber ya ibu sekalian. Jadi apa ya, itu tadi, makanya ya udah berilmu, beramal, berteman sama yang baik-baik, sangat menginspirasi. Loh, ibu saya bertemu dengan anak muda laki-laki 30 tahun, 7 pengusaha. Sinyalnya ya, Bu. Sinyalnya. Bu Nani. Sinyalnya itu. Sinyal. Ada gangguan. Bu Titi. Halo. Tuti, apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah, baik Bu Titi. Seger ya. Iya. Rendang gimana rendang? Maaf ibu-ibu ada gangguan itu ya, internet ya, koneksi. Mohon maaf sekali lagi ya. Ya, saya di situ belajar. Nah, terus kemudian saya juga melihat ibu-ibu tetap optimis di tengah pandemi. Walaupun krisis, walaupun pandemi, Allah turunkan rizki. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya, Allah turunkan rizki, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi pindah Bu. Dulu kan maaf, kita suka ke Tamsit, Tanah Abang. Sekarang Tanah Abang Tamsit nggak rame. Orang belinya ibu-ibu pohon. Nah, betul nggak Bu? Pot bunga. Nah, jadi kalau mau bisnis pohon dan pot bunga. Dulu bapak-bapak mungkin beli apa ya? Jam keren. Ya. Dulu bapak-bapak beli tas keren mungkin, apa enggak juga ya? Baju kali ya. Jam tangan biasanya ya. Sekarang bapak-bapak beli sepeda Brompton. Wow, mahal. Betul kan Ibu, benar kan? Iya, mahal harganya. Jadi kalau mau bisnis sepeda sekarang. Ibu-ibu, dulu orang wisata ke luar negeri. Sekarang orang pada antigen, swab. Nah, berarti bisnisnya antigen dan swab. Ibu segera langsung berpindah, move on, seperti itu ibu sekalian. Iya, dulu kita mengatakan ya, coba ibu ingat nggak? Dulu anak-anak kita, cucu kita diberitahu jangan lama-lama pegang gadget, jangan lama-lama pegang handphone ya, nggak boleh pegang handphone lama-lama, betul nggak Bu? Sekarang semua anak cucu kita wajib pegang handphone karena daring sekolah.
tiap hari. Betul tidak Ibu-ibu? Ya. Jadi manusia tuh harus fleksibel, nggak boleh kaku. Karena kalau kaku kita sendiri, kaku aja nggak enak kok. Selama itu tidak maksiat, ya kan? Selama tidak maksiat. Kalau maksiat nggak boleh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tuh kalau udah bicara suka lupa, mohon maaf lahir batin. Kita saling mendoakan semoga kita menjadi teman yang baik, teman yang menyenangkan, dan semoga semuanya menjadi minyak wangi, menjadi parfumnya Burberry atau Gucci. Ya, menjadi teman yang baik ya. Demikian ibu-ibu sayang, maka kalau kita wafat nanti akan ditanya, apakah dia ahli khair, apakah dia ahli kebaikan, maka nanti teman-teman kita yang akan mengatakan siapa kita. Kalau kita baik, semua teman-teman kita akan mengatakan baik dan mendoakan kita. Semoga doa-doa itu mengalir kepada kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Demikian saya kembalikan kepada host yang salihah, Ibu Rini. Terima kasih, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nani, sangat amat bermanfaat. Baik, kami serahkan untuk MC yang sebenarnya ya Bu Nani. Ibu Rosana Susi sudah gabung, Bu. Silakan Bu Rosana Susi. Oh, Masya Allah. Iya. Nggak apa-apa, dilanjut aja Bu Rini. Silakan Bu Rosana Susi. Ini MC yang sebenarnya, Bu. Baik, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Pada saatnya saya tidak bisa bergabung karena gangguan. Enggak kan suka ini gangguan teknis. Baik, terima kasih Ustazah Nani Dayani. Salam kangen, salam sehat, lama tidak ketemu. Alhamdulillah materi pada pagi hari ini sangat mengena ya, karena langsung berkaitan dengan kita sebagai manusia yang tentunya tidak sedang lepas Zoom, dari boleh sebentar saya telepon lagi, nanti 5 menit lagi tidak lepas dari sesama kita yang sehari-hari bertemu baik dengan lama ataupun tetangga dan sebagainya. Untuk itu barangkali kami tawarkan kepada ibu-ibu maupun bapak yang ingin bertanya, tapi sebelumnya barangkali boleh saya tanya dulu Bu Ustazah. Boleh tanya dulu? Silakan. Silakan ibu-ibu nanti ya, sambil ini waktunya saya ingin bertanya Bu Ustazah. Ini kan kita ingin menjadi teman yang baik dan tentunya tidak ingin punya musuh. Nah, saya bagaimana ini menyikapi dengan ingin jadi teman baik dan ingin menolong, tapi kita dengan teman ini tadi yang dicurhatin gitu ya, kita tidak ingin nanti jadi musuh gitu. Jadi ada hal-hal yang kurang pas gitu, tapi saya juga ilmunya nggak punya. Bagaimana cara solusinya itu Bu Ustazah? Nah, yang kedua, menyikapi kalau hal itu terjadi dengan yang non-muslim, apakah sama cara mengatasinya? Karena sekali lagi tidak ingin punya musuh dan ingin menolong dan menjadi teman yang baik. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosana. Ini pertanyaannya, jawabannya buat kita semua ya, buat saya juga terutama. Ya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita manusia ingin membuat semua orang senang, itu tidak akan bisa. Gak akan bisa. Emang kita ingin jadi teman yang menyenangkan, tapi bikin semua orang senang, itu gak bisa. Karena apa? Karena maaf, Allah pun menguji manusia, nggak semuanya senang gitu ya, ada ujiannya gitu kan ya. Jadi kalau kita dibikin membuat orang yang salah juga senang, yang menyusahkan juga senang, kita nggak akan bisa. Nabi saja, nabi yang sempurna akhlaknya, utusan Allah, ada yang benci sama beliau, ada yang nggak suka sama beliau. Nah, maka ada 3 rasa dalam diri manusia. 1, mencintai orang lain karena Allah, Bunda Rosana. Jadi cintainya karena Allah. Kalau karena Allah dia harus sholat, dia harus nggak boleh ngutang, dia harus baik gitu ya. Kita bilang aja. Kalau dia ngutangnya udah banyak dan belum selesai-selesai, ya udah kita stop aja. Ibu maaf ya, cukup mohon maaf, saya kasihan justru sama ibu misalnya, ya kan? Nah seperti itu ya ibu sekalian. Jadi kalau dia nggak suka juga kita kasih tahu, mungkin kelihatannya nggak enak, tapi itu harus dia terima, gitu ya, ibu sekalian. Kemudian, jadi kita harus mencintai sesuatu karena Allah. Kita benci juga karena Allah. Kita bukan benci ya kalau ada teman kita yang maksiat, dia ganggu suami orang, kita bukan benci, kita benci dengan perilakunya, kita ingetin, aduh kamu cukup dong, jangan dong, gitu kan ya. Itu kan suami teman kita.
gitu kan ya. Jangan, kan kamu juga perempuan, nanti kalau kamu merasakan seperti itu gimana, gitu ya ibu-ibu sekalian. Jadi kita harus sampaikan cara-cara yang baik ya. Yang ketiga, kita harus takut kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang baik dan benar, sampaikan. Tapi kalau kita cinta karena Allah, sampaikan. Tapi kalau itu tidak baik, juga harus disampaikan. Terus gimana dengan orang lain? Ya tadi, kita lihat dulu, kita pertimbangkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau itu baik, kita teruskan, kita temani. Tapi kalau itu nggak baik, mungkin dia akan marah. Kamu sombong ya, kamu jahat ya, nggak mau nemenin saya. Habis kemana? Mau ke dukun misalnya? Ya nggak mau dong, ya kan? Jangan. Kamu kok nggak mau nemenin saya sih? Terus saya ganti deh bensinnya. Maaf, bukan soal bensin. Silakan naik Grab aja, naik itu Gokar. Saya kasih duitnya. Kenapa saya nggak mau nemenin? Soalnya kamu mau ke Pegadaian yang riba, rentenir. Saya nggak mau, misalnya. Ya kan? Dengan lemah lembut kita sampaikan. Demikian Bu Rosana saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Maaf, ya. Ustazah, kalau untuk yang non Muslim apakah sama? Sama saya. Iya, sama Insya Allah ya. Karena kan pertemanan itu kan ini ya universal ya, berteman itu. Baik ya, silakan yang lain. Baik ibu-ibu yang cantik dan soleha, monggo kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau masih curhat boleh kan ya Bu Ustazah ya. Tadi Bu Ustazah nawarin loh, boleh curhat. Ya silakan ibu-ibu yang saya hormati. Boleh saya tanya? Oh iya, silakan Bu Rini. Bu dari Bandung Bu Tuti ya. Mangga Ibu. Makasih Bu Nani, baru kali ini atau kedua kali kok nggak salah saya ikut. Ya baru kali ini. Ya tadi sempat rapat terus kemudian switch Zoom jadi nggak sempat ganti. Ini Bu Nani. Apakah kalau jual beli transaksi di Pegadaian itu menjadi haram? Karena kan salah satu ya sekarang lembaga negara yang aman untuk pinjamin, kemudian sesuatu untuk menjual cepat itu kan hanya Pegadaian. Nah, apakah itu juga haram gitu ya? Ya. Baik. Ya, saya boleh jawab, Prof. Boleh. Ngomong. Ya, baik ya. Matur nuwun, pertanyaannya bagus sekali ya. Pegadaian yang syariah itu boleh, halal, tidak mengapa. Ada, bahkan Nabi pun pernah menggadaikan baju besinya. Oh iya. Nabi juga pernah menggadaikan baju besinya. Jadi itu halal, tidak haram. Ya. Yang saya bilang haram itu begini Bunda Profesor Tuti. Sekarang itu kalau di Jakarta ya, kalau di Bandung saya suka ke Bandung karena anak saya kuliah di sana yang bungsu. Tapi saya kurang perhatian di Jakarta itu terutama di Pondok Gede. Kalau nggak tahu kalau ibu-ibu di bagian yang lain itu banyak sekali pegadaian-pegadaian yang bukan BUMN. Pegadaian itu. Ya banyak ya Bun ya, ada outletnya kecil-kecil ya. Pegadaian itu gadai banyak ya Bun ya. Sama dengan online gede banyak. Ya, jadi itu kayaknya tanpa izin apa enggak ya saya nggak tahu. Pokoknya bukan yang hijau itu lambangnya ya. Iya. Ya bukan Pegadaian itu. Nah, itu yang rentenir sampai 20%. Oh iya. Bunda Profesor. 20%. Aduh, kalau ada orang di situ saya nangis di dalam mobil, saya lihat ada ibu-ibu di situ, saya doain ya Allah semoga ibu itu rezekinya banyak, barokah, nggak kembali lagi ke Pegadaian, ya Allah dijauhkan dari riba dan rentenir. Saya langsung doa. Kadang-kadang anak saya suka lihat, Umi kenapa sih ngomong sendiri? Enggak, Umi nggak ngomong sendiri sayang. Umi sedang berdoa, itu tadi lewat Pegadaian. Baru doa ketemu lagi Pegadaiannya. Jadi paling jarak 50 meter, 100 meter udah ada Pegadaian lagi ya kan. Jadi bukan yang BUMN itu, Bunda Tuti ya. Terima kasih. Jadi kalau yang itu boleh. Iya, baik ya. Ya karena memang banyak, tapi gimana ya, saya bukannya melihat di sosial itu banyak yang ibu-ibu itu kurang paham atau apa ya, terus ada kebiasaan ngutang dan banyaklah sekarang itu makin merajalela lah hal-hal itulah yang sebetulnya diberi pengertian atau itu sudah menjadi perilaku atau kebiasaannya. Iya. Jadi yang kena itu adalah yang ada handphonenya yang di tempat di lingkungan itu karena dia akan nagihnya ke orang lain. Betul. Betul ya, astagfirullahaladzim. Terima kasih pertanyaannya. Ya, silakan. Bu Rosana. Yang masih ada atau dicap boleh
Mari yang masih Putus-putus. yang masih akan menggali lagi ilmunya Bu Ustazah, silakan. Kalau nggak ada, saya boleh tanya Bu Ustazah. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, Jadi ya. begini, kita berusaha untuk menjadi teman yang baik ya Bu Ustazah. Tapi seperti Ya. tadi pengalaman Bu Ustazah sendiri ya, bahwa kita ada beberapa teman ya, teman yang sudah berapa puluh tahun nggak ketemu, kemudian pada akhirnya dia minta apa sih ya tadi mau berhutang ya, tapi kami sendiri berprinsip kita tidak mau memberi hutang, tapi kalau memang kita bisa memberi, memberilah seikhlasnya kita ya. Sekali begitu WA, 2 kali, 3 kali, 4 kali terus. Jadi merupakan suatu kebiasaan. Cuman saya sendiri nggak mau cari info mengenai teman ini ya, karena takutnya kan riba ya. Bukan, maksudnya gibah ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia memang selalu menyapa Assalamualaikum dulu. Jadi kalau misalkan ya Bu Ustazah, saya hanya menjawab Waalaikumsalam, tapi saya tidak memberikan info ke dia bahwa saya sudah tidak mau membantu lagi gitu, Bu Ustazah gitu. Itu gimana ya? Bukannya kita mau memutus tali silaturahim, tapi gimana menurut Bu Ustazah? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya juga demikian. Bukan tidak bermaksud memutus silaturahim, tapi maaf, memutus kebiasaan buruk yang tadi. Nggak suka karena Allah. Kita nggak sukanya kan karena Allah. Kenapa? Karena nanti kalau kita kasih terus, dia nanti akan kebiasaan terus. Ada hadisnya loh. Siapa yang meminta-minta, padahal dia masih bisa bekerja, bisa berusaha, maka nanti dia akan datang kepada Allah di hari kiamat tanpa daging. Dagingnya mereteli. Kan kasihan. Ya sekarang kalau bilang, oh saya tuh di PHK, nggak bisa kerja, kan saya di salon. Saya sekarang nggak salon, nggak jalan, nggak ada yang datang. Ya ibu WA lah, datengin ke orang. Nanya usaha apa yang bisa dilakukan. Ya tidak Bu ya. Kalau saya bilang ya pokoknya apa aja, insya Allah tadi ya, jual bunga, jual pohon, jual pot, itu tadi ya. Apalagi sekarang ya kesehatan, suplemen, orang lagi ribut nih vitamin D. Wah pada beli vitamin D semua ya. Kemarin sempat tuh susu berduit nggak ada di pasaran, semua borong susu berduit. Ya kan? Ya ibu-ibu ya, padahal nggak cuma susu berduit, yang susu itu ya nggak apa-apa. Itu cuman orang aja tuh panik buying, biasa orang Indonesia suka gitu ya. Semua susu bagus gitu. Ada susu sapi, susu kambing bagus kalau ibu-ibu suka, nggak harus susu berduit. Udah berduit ya udah nggak usah dibeli lah, yang lain aja. Beli dari petani langsung, ya kan? Ya seperti itu ya ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Jadi bagus Bu Rini, nggak apa-apa. Bukan kita nggak ada niat, hanya Allah yang tahu. Kita tidak berniat memutus silaturahim, tapi justru mengurangi keburukan yang dia lakukan. Kasihan soalnya, ya. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya baik. Terima kasih Bu Rini. Silakan ibu-ibu yang masih menggali lagi dari Bu Ustazah mengenai teman yang baik dan dapat saja yang Mbak Nini itu, Mbak Nini mau tanya Bu Rosana. Mbak Nini tunjuk tangan. Bu Nini. Ya. Ya, silakan Bu Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan. Ustazah Nani, sehat selalu ya Ustazah. Baik, alhamdulillah berkat doa semua ibu-ibu, Bu Nini juga. Ya. Ustazah ini aku mau nanya yang soal ini, yang bagaimana mencari teman yang menyenangkan, yang kita mempengaruhi kita untuk 5 tahun ke depan gitu. Nah, kalau kita yang sudah seumur gini kan sudah tahu ya, mungkin ke cucu ke apa gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak gimana ya Ustazah? Misalkan bekerja lah, untuk pekerja itu bagaimana untuk mencari teman ke depannya selama ke 5 tahun ke depannya gitu. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Bu Nini. Kalau buat anak-anak kita, saya bilang, nak dulu Umi ikut
perkumpulan remaja Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru. Dulu itu ada Pak Jimli, itu termasuk tuh Pak Adiaksa Daud. Itu dulu aktivis Masjid Al-Azhar. Kamu ikut nak? Di mana remaja masjidnya? Terus ada anak saya laki-laki, suka sekali mendaki gunung. Terus saya takut dong mendaki gunungnya sama siapa gitu kan ya, maaf kan mendaki gunung, terus udah gitu maaf mungkin kebanyakan orang merokok atau apalah karena dingin ya kan. Akhirnya saya ke masjid ini, saya baca, saya searching di Masjid Al-Bina Senayan. Ada pencinta alam yang sholat, ngaji di atas gunung. Nah, tidak merokok. Nah, saya bilang kamu ikut itu, Umi anterin pertama, berikutnya kamu ke sana sendiri. Kita carikan lingkungannya Bu Nini. Kita arahkan, kalau dia nggak mau kita arahkan, paling nggak kita ingetin terus, kita support. Kalau dia melakukan kebaikan kita support. Anak laki itu bunda sayang, walaupun dia sudah nikah, dia memiliki karakter bekerja, nggak boleh diem. Anak laki nggak boleh diem, apalagi ngegame Mobile Legend. Saya bilang sama anak-anak laki, jangan main Mobile Legend. Kalau kamu legend bakal punya mobil, nggak usah main Mobile Legend. Saya bilang gitu ya kan, ibu-ibu sekalian. Apaan tuh kayak begitu, nggak ada manfaatnya. Saya bilang, coba kamu lihat deh baik-baik manfaatnya apa. Kalau ada manfaatnya atau kamu menghasilkan sesuatu yang baik, bermanfaat, Umi bayar sejam 100.000. Saya bilang gitu ke mereka. Ya kan? Nah, ibu-ibu saya, jadi kita arahkan. Anak perempuan juga gitu. Apa misalnya ya, kalau dulu kita ada itu ya, ada apa prakarya, pelajaran menjahit, menyulam, ya ibu ya, memasak, bikin telur asin. Ya kalau sekarang emang semuanya instan ya, beli aja lah udah gitu kan ya. Tapi nggak ada salahnya kita belajar. Sekarang apa cooking lah ya. Sekarang ya ibu sekalian ya, tentang kue, tentang makanan ya. Mungkin kalau anak perempuan kita jadi arahkan Bu Nini untuk punya lingkungan yang baik. Juga nggak masalah kok, Bu Rianti pasti mengizinkan kalau anak-anak kita, menantu kita ikut pengajian di Khairunisa, ya kan? Pasti boleh, saya yakin, ya kan? Walaupun dia mungkin jadi bisa regenerasi, nanti jadi pengurus muda ya, yang bisa. Sudah ada juga Bu Nani. Oh ada. Sudah menggenerasi, anaknya Bu Amalia, menantunya udah ikut. Oh alhamdulillah, masya Ya, Allah. waktu itu Bu Mega gitu juga Bu anaknya. Iya baik. Udah bawa-bawa anak. Jadi kalau kita nggak ada, ya mereka yang meneruskan. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah bagus Bu Yanti, terima kasih, bagus sekali. Insya Allah anak-anak kita semua akan melanjutkan amal soleh kebaikan yang sudah dibentuk ini, Insya Allah ya. Ada 40 orang nih Bu Yanti ya, Bu Rosana yang gabung di Zoom kali ini, Masya Allah, virtual pengajian Khairunisa ya. Mudah-mudahan Insya Allah ke depan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi Insya Allah ya. Ya, demikian Ibu Nini saya berusaha untuk menjadi lebih baik, punya komunitas yang baik, karena teman itu sangat menentukan kita. Ya, teman itu menjadi cermin buat kita. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Saya pikir kalau sudah tidak ada, nggak apa-apa ditutup, Ibu ya. Mohon izin, karena kan sebentar lagi juga akan siap-siap sholat zuhur. Ya, baik. Terima kasih Ibu-ibu yang telah mengikuti pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan itu sangat bermanfaat bagi diri saya pribadi terutama, dan harapannya tentu bagi ibu dan bapak yang ikut pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Ustazah Nani Hadayani yang telah meluangkan waktu menyampaikan ilmunya yang sangat bermanfaat, terutama dalam masa pandemi ini yang tidak bisa bergaul secara fisik, tapi dengan virtual ini kita pun mampu bisa memilih teman yang baik, dan tentunya seperti yang disampaikan tadi ada 3, yaitu dalam berteman kita harus tahu merasakan besarnya iman, siapa yang jadi teman kita, tentunya yang dapat kita lakukan dengan lemah lembut, dan siapa juga teman yang juga menolong. Dan tadi disampaikan bahwa 5 tahun ke depan, ke tahun 2026, tentunya kita harus memilih teman yang mampu memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, dan tentunya kita pun harus mampu memperoleh ilmu untuk diri kita sendiri, sehingga
suaranya kecil Bu, nggak jelas. Ya. Sehingga kita mampu untuk memperbaiki diri menjadi manusia-manusia yang atau teman-teman yang baik di lingkungan kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Ustazah dan Dayani untuk mengakhiri taklim kita pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan doa sesudah pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, hiasi kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan ketakwaan, Amin. kami dengan kealiatan, Amin. keselamatan lahir batin, keselamatan akidah, keselamatan dari segala bentuk bahaya, dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Ya Allah, berikanlah kami manfaat dari apa yang bermanfaat bagi kami. Dan kurniakan kami ilmu yang bermanfaat. Segala puji bagi Allah atas kebaikan, segala keadaan dari kami berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Amin. Maha suci Engkau ya Allah, dan bagimu segala puji. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunan dan bertobat padamu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rianti, terima kasih Bu Rosana, Bu Rini, ibu-ibu semua. Ada Bu Luke ya, ya Bu Kiki juga baru gabung ya. Maaf lahir batin ya semuanya. Maaf lahir batin. Ya sehat selalu. Ya Bu Cita, alhamdulillah baru kelihatan. Ya. Clara, Jazakillah Clara, ya sudah bergabung. Foto dulu ya. Oh, foto dulu. Oh iya ya. Oh, silakan. Ayo boleh yuk. Clara buka dong videonya. Bulis buka lagi videonya. Oh iya. Yang UU. Jang UU ya boleh ya. Bu Leni masih pasang nih. Masih nama semua tuh. Ibu Mega mau buka nggak? Mas Slamet mau buka? Bu Lismi, Mbak Luka. Bu Luka tadi Bu Luka sudah pamit. Itu ya Bu Nurjana. Ya, Bu Nurjana tadi kelihatan Bu Nurjana ya. Iya ada masih tuh. Bu Tati, Mbak Luka masih buka. Bu Lismi alhamdulillah. Ya, error ya. Ininya error nih. Oh gitu ya tulis. 1, 2, 3 Bu. Nah ini udah ada tadi 1 juga. Ya. Masya Allah. Ya makasih. Terima kasih ibu semuanya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sami-sami. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Lahir batin ya, ibu-ibu. Maaf ya. Assalamualaikum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semuanya.